Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, eh, kita akan belajar tentang merancang sebuah karya ilmiah. Dalam slide ini akan saya jelaskan tentang bagaimana caranya kita dapat merancang sebuah karya ilmiah dengan mudah. Kita tentu mengetahui bukan bahwa karya ilmiah lahir karena sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, yang kemudian itu kita angkat dan kita kaji, kita dalami, dan kita teliti. Untuk kemudian kita cari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, mudahnya adalah begini. Untuk dapat merancang sebuah karya ilmiah atau menemukan ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah, satu hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu cermati fenomena yang ada di sekitar kalian. Bahwa setiap fenomena yang ada di sekitar kalian itu dapat diangkat untuk kita kaji dan didalami sebagai sebuah penelitian yang nantinya menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, cermati dulu. Nanti setelah mencermati, baru kemudian silahkan temukan ada permasalahan apa sih yang ada di sekitar kalian. Misal, adanya kebiasaan masyarakat yang sering kali membuang sampah sembarangan. Yang kedua, parkir liar, fenomena parkir liar. Kemudian, fenomena kebiasaan orang merokok, dan sebagainya. Hal-hal yang ada di sekitar kalian itu bisa diangkat sebagai sebuah permasalahan yang bisa diteliti. Nah, dari 3 hal tadi misalkan, kemudian kalian buat rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini berfungsi untuk mengerucutkan atau memfokuskan apa yang ingin kita dalami, apa yang ingin kita teliti. Nah, baru setelah itu kita olah dan kita buat rancangannya. Nah, salah satu cara terbaik dalam menggali ide tentang topik yang akan diangkat menjadi karya ilmiah adalah dengan cara mengamati fenomena sosial yang sedang terjadi. Ketika kita peka atas permasalahan yang terjadi di sekitar kita, itu akan memudahkan kita untuk menggali ide yang nantinya bisa diangkat menjadi sebuah kajian karya ilmiah. Ini adalah poin mendasar dan poin penting, karena karya ilmiah itu berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat, yang kemudian kita olah, kita kaji bersama untuk kita carikan solusi. Disitulah kemudian kontribusi kita yang bisa kita berikan dalam bentuk karya ilmiah. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan contoh hasil pengamatan fenomena sosial yang didapatkan. Tentu kita telah mengetahui
bahwa di sekitar kita banyak sekali orang yang mengetahui tentang bahaya merokok. Namun, ini tidak menjadi sebuah peringatan berarti bagi mereka. Banyak juga di antara mereka yang sudah tahu bahaya merokok, tapi tetap merokok. Karena rokok menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Mungkin juga bisa kita sepadankan dengan makanan atau minuman yang harus kita makan atau kita konsumsi setiap hari. Rokok pun juga begitu. Setiap hari orang yang sudah terbiasa merokok nggak akan bisa nggak merokok. Dan ini ketika mereka berkeinginan untuk berhenti dari merokok, susahnya minta ampun. Ini menjadi sebuah permasalahan. Nah, yang kita bisa tarik untuk kita carikan solusi, kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana caranya supaya katakanlah nanti orang yang sudah tahu bahaya merokok bisa berhenti merokok. Nah, dari permasalahan yang kita tangkap tadi, dia akan bisa kita tarik menjadi sebuah rumusan masalah. Misalkan, rumusan masalahnya bisa berbunyi satu. Apa yang membuat perokok tidak bisa berhenti merokok? Karena selama ini banyak orang yang mau berhenti merokok susah untuk bisa berhenti merokok. Nah, itu bisa jadi satu rumusan masalah yang bisa nantinya kita bahas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk dapat berhenti merokok? Nah, jadi permasalahan yang tadi kita tangkap itu bisa kita tarik nanti untuk kita kembangkan menjadi latar belakang permasalahan. Nah, kemudian dari tabel yang sisi kanan itu yang berisi masalah yang akan diangkat atau yang bisa diangkat, ini tinggal kita masukkan menjadi rumusan masalah. Maka kita sudah dapatkan dua bahan. Yang pertama adalah bahan untuk kita jadikan latar belakang dan bahan untuk kita jadikan rumusan masalah. Kita sudah dapat 2 poin di sini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam tabel perencanaan atau perancangan penelitian. Di sini saya bagi menjadi 2 kolom, di mana kolom 1 berisi bagian atau unsur pendahuluan dalam karya ilmiah. Simpelnya, saya sebutkan di situ ada judul, ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 2 hal sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana latar belakang bahannya kita sudah dapatkan. Ya, kita tinggal copy paste saja. Rumusan masalah juga demikian, kita tinggal olah dan copy paste, selesai. Nah, tinggal judul dan tujuan penelitian. Cara mudah untuk membuat judul adalah dengan memanfaatkan rumusan masalah. Ya, bahwa kita bisa tarik rumusan masalah menjadi judul penelitian kita. Sebagai contoh, kita lihat di situ ada 2 pertanyaan dalam rumusan masalah, di mana pertanyaan pertama menjadi pertanyaan awal, yaitu apa faktor yang menyebabkan perokok kesulitan untuk berhenti merokok. Ini adalah pertanyaan awalan sebelum berangkat ke pertanyaan lanjutan yang menjadi titik poin penelitian kita. Ya, kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara yang efektif untuk dapat berhenti merokok. Poinnya adalah di sini. Nah, maka jika rumusan masalahnya lebih dari 1, ambil rumusan masalah terakhir untuk diolah menjadi judul karya ilmiah. Jadi karena di sini bunyinya adalah bagaimana cara yang efektif untuk dapat berhenti merokok, maka kalimat itu saya olah menjadi sebuah judul upaya efektif
untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Ini judul yang bisa kita angkat sebagai karya ilmiah. Dengan demikian, judul sudah selesai dan sudah jadi. Nah, tinggal kita mengisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sangat mudah sekali. Kita tinggal menambahkan saja dua kata, yaitu untuk mengetahui. Sedangkan kalimat selanjutnya, kita tinggal tuangkan kalimat yang berada pada rumusan masalah untuk kita gabungkan dengan dua kata tersebut. Jadi, rumusan masalah tujuan penelitian pertama menjawab rumusan masalah pertama, di mana tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perokok kesulitan untuk berhenti merokok. Nah, itu. Kemudian tujuan penelitian kedua itu menjawab rumusan masalah pertama, di mana berbunyi untuk mengetahui cara yang efektif untuk dapat berhenti merokok. Dengan demikian, bagian pendahuluan dalam karya ilmiah kita sudah rancang, kita sudah dapatkan bahan dan rancangannya, tinggal nantinya kita kembangkan menjadi sebuah karya ilmiah yang berisi pendahuluan. Sudah selesai, tinggal kita kembangkan saja. Nah, teman-teman, demikianlah tadi tahapan-tahapan atau tips-tips yang bisa saya berikan untuk bisa kalian manfaatkan dalam menemukan ide untuk bisa dikembangkan menjadi karya ilmiah. Atau dalam hal ini mudahnya adalah kita membuat rancangan awal yang masuk dalam bagian pendahuluan sebuah penelitian atau karya ilmiah. Semoga dengan adanya tips ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.